Jadi untuk cancer itu sendiri nggak cuma orang dewasa ya dok yang terkena, tapi anak-anak juga ternyata banyak juga yang terkena kanker. Terutama yang paling kita tahu kalau kanker itu salah satunya leukemia. Gaya hidup sehat nomor 1 dah itu bener. Sesuai sama temanya PM ini, tahun ini nih program kerjanya ya. Sound for Humanity itu temanya adalah Humanity for Healthier Lifestyle. Jadi memang kita pengen mendorong masyarakat itu untuk mulai menerapkan pola hidup sehat gitu. Halo Sobat PMI, selamat datang di Poditi Podcast Humanity. Kemarin kita udah bahas seputar work-life balance. Hari ini kita mau bahas apa ya dok? Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 4 Februari kemarin itu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Nah, jadi Hari Kanker Sedunia ini itu dirayakan tiap tanggal 4 Februari untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan, deteksi, serta pengobatan kanker. Nah, tujuan utamanya dari Hari Kanker Sedunia ini itu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker. Nah, sebenarnya kanker itu apa dan seberapa parah sih dok? Dan untuk kasusnya kanker di Indonesia itu seperti apa? Boleh bantu dijelaskan mungkin dokter? Oke, kanker itu sendiri suatu keadaan di mana sel-sel dalam tubuh itu dia tidak normal dan berkembang sangat hebat dan sangat tidak terkendali. Bisa dibilang sangat cepat ya untuk perkembangannya. Terus seberapa parahnya kalau di Indonesia sebenarnya angkanya sendiri yang paling banyak itu adalah kanker payudara. Terus diikuti lagi dengan kanker paru, kanker kolorektal, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia sendiri yang paling banyak itu adalah kanker paru. Kanker paru. Iya. Kalau untuk penyebabnya sendiri dok, biasanya tuh penyebab apa sih dok yang memicu terbentuknya atau munculnya kanker pada suatu individu, seorang individu? Itu apa? Oke, sebenarnya kalau untuk penyebab utamanya karena mutasi DNA ya dok, dari mutasi sel-sel yang ada di dalam tubuh, itu bisa dipengaruhi dari berbagai macam faktor-faktornya. Ada dari genetik, kemudian ada dari yang faktor-faktor luar, mungkin dari gaya hidup yang tidak sehat. Kita tahu ya kalau sekarang kan mungkin banyak sekali untuk makan makanan seperti junk food, terus dari pola aktivitas fisiknya juga yang kurang, kemudian dari yang Merokok. lainnya ada radiasi seperti itu. Perokok bisa nggak sih dok sebenarnya? Itu perokok banyak sekali Banyak ya. Iya. Berpotensi ya dok ya, Berpotensi. salah satu faktor resiko ya dok ya untuk bisa terbentuknya kanker pada seorang individu berarti ya dok ya? Iya, jadi bukan hanya perokok saja, tapi orang yang terpapar asap rokoknya juga. Iya. Perokok pasif juga kena. Nah ini berarti untuk para perokok. Maksudnya sayangi, maksudnya efek dari rokok sendiri itu nggak cuman untuk diri kalian sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar. Iya, dok, ya. Iya. Itu, oh ya dok, ini juga dok kan untuk apa? Biasanya kan kalau misalkan kanker nih kan banyaknya di orang-orang dewasa, biasanya udah lanjut usia kayak gitu. Tapi untuk zaman sekarang ini terlihatnya tuh anak-anak juga banyak yang udah kena kanker ya dok ya. Iya, jadi untuk cancer itu sendiri nggak cuma orang dewasa ya dok yang terkena, tapi anak-anak juga ternyata banyak juga yang terkena kanker. Terutama yang paling kita tahu kalau kanker itu salah satunya leukemia atau kanker darah itu. Jadi sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh dia berkembangnya sangat cepat, sangat tidak terkendali, kemudian menurunkan fungsi-fungsi yang lain gitu. Kalau ini dok mungkin gejala ya dok ya, gejalanya itu seperti apa sih dok kalau misalnya orang kayak udah mulai ada penyakit kanker nih, itu tuh gejalanya biasanya seperti apa? Soalnya kan biar kita lebih lebih aware gitu, aja. atau kan biar nggak panik nih, misal ada salah satu gejala apa, kirainnya kanker, ternyata kan bukan, nggak cuma itu gitu dok. Kayak di googling ya dok? Iya. Dan biasanya kalau misalkan kita searching gitu kan tiba-tiba, oh ini adalah kanker kayak gitu, pasti penyebabnya akan mati gitu kan. Panic attack. Iya, jadi kan bikin orang-orang jadi takut, apa dikit-dikit nih kanker gitu dok. Betul. Iya. Mungkin lebih ke kayak
bukan self diagnose tapi kita jadi lebih aware aja sih Iya. sama kesehatan diri sendiri itu apa dok kira-kira Berjaga-jaga. gejala yang biasanya sering terjadi. Kalau gejalanya mungkin tergantung dari lokasinya juga ya dok. Hmm. Lokasi kankernya itu di mana. Tapi paling umum itu mungkin ini ya dari tubuhnya dulu kelihatan nih orangnya mungkin agak kelihatan lemes, kemudian penurunan berat badan yang sangat drastis. Terus dari aktivitas sehari-harinya juga dia pasti ada penurunan dibanding sebelumnya. Itu yang paling umum. Tapi semuanya tergantung dari di mana lokasi dari dia terserang kankernya. Misalnya nih kankernya di perut gitu, ya berarti mungkin sering sakit perut gitu kali ya Iya, dok. gejala-gejala yang ada di perut dari organ-organ pencernaannya. Kemudian kalau di paru mungkin Sesak. sesek, batuk-batuk kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kanker payudara sendiri ngerasa sering nyeri Nah, atau mungkin sering ngerasa ada benjolan itu ya dok ya, yang itu paling juga utama bisa ya. memang benjolannya itu ya dok yang benjolan. iya. Kalau untuk kanker di payudara paling sering itu kita harus tahu dulu ada benjolan apa enggak. Jadi kalau ada benjolan sebaiknya sih memang harus segera ini ya diperiksakan ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena paling aman itu kita harus melakukan sadari yaitu periksa payudara sendiri. Cek rutin sendiri bisa untuk mendeteksi adanya benjolan di payudara. Itu rutinnya itu setiap apa dok? Maksudnya bisa dijelaskan ke teman-teman, maksudnya kayak berapa bulan sekali atau emang nggak ada ketentuannya gitu dok? Mungkin usia dari usia-usia yang produktif aja sih dok. Tapi kan maksudnya kita juga kadang kan dari kita juga pasti sering ngerasa nggak sih dok? Iya. Misalnya kayak biasanya nggak seperti ini kok tiba-tiba ngerasa ada perubahan. Nah itu terus habis itu mungkin bisa sadari itu kali ya dok ya. Kalau misalnya udah mulai ngerasa ada perubahan dalam diri gitu. Kayak sadar ada yang berbeda. Sebenarnya kalau misalkan udah cancer ya dok, itu ada kemungkinan sembuh nggak sih dok? Kalau misalkan kadang tuh orang juga mau periksa tapi takut kalau misalkan nanti gimana, malah udah panik sendiri gitu loh dok. Kan biasanya malah bikin tambah parah gitu dok. Tambah down Iya. juga. Kalau untuk kemungkinan untuk Gitu. jadi kalau sudah terdiagnosis ya dok, Iya. kalau sudah terdiagnosis sih sebaiknya memang jangan panik. Terus harus rutin cek kesehatannya, mungkin di fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian tergantung juga dari stadium atau di mana dia terdiagnosisnya itu. Karena semakin cepat kita menyadari kalau ada gejala, jadi kan semakin cepat juga untuk penanganannya. Jadi tidak semakin lanjut ya dok. Gitu. Sering kan dok ini pernah lihat kan, habis makan tuh, nah kan kayak habis sisa-sisa makanan tuh ditusuk-tusuk itu kan dari dokter gigi sendiri itu gimana? Nah itu gimana dok? Oh iya, jadi apa namanya sebenarnya kan kanker itu termasuk di mulut sendiri itu bisa penyebabkan dari kanker ya, kanker mulut kan biasanya kita sebut sendiri. Jadi kalau misalkan seperti tadi kata dokter Maulida kan cancer itu kan penyebabnya dari banyak hal ya, nggak cuman satu atau dua dan itu tuh berkelanjutan. Jadi kayak itu tuh lama gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri kan misal udah orang hygiene-nya atau kebersihan mulutnya kurang, terus habis itu ada perilaku yang berulang kayak tadi kan menusukkan jarum gitu kan ke apa yang ke sela-selanya itu kan berarti melukai ya. Kalau ada luka terus menerus dan dibiarkan selama apa namanya dalam waktu yang lama itu kan nanti jaringannya dia itu akan apa ya bermutasi gitu loh mbak. Jadi yang awalnya dia infeksi biasa tapi terus nggak diobatin dan semakin sering itu malah bisa bikin kanker juga. Intinya mungkin kalau misalnya di kanker mulut sendiri sih biasanya salah satu gejalanya ya misalnya nih sering sariawan tapi kok nggak sembuh-sembuh, terus habis itu mulai ada perubahan ini sih rasa juga dalam artian kayak kok jadi kebas ya mulut saya atau mungkin kok awalnya sariawannya biasa aja tapi kok sakit gitu kan. Nah kayak gitu tuh itu biasanya kalau misalnya memang udah dirasa kok kayak gini terus gitu ya jangan disepelekan aja sih, segera berobat aja karena takutnya itu ternyata kanker seperti itu. Karena takutnya kalau misalnya dibiarkan terlalu lama ya itu karena kan memang sejatinya kanker itu kan selnya bertumbuh secara cepat dan masif ya. Jadi kalau misalnya kita telat ya nanti takutnya udah menyebar ke mana-mana aja sih gitu. Jadi dari infeksi itu bisa memunculkan ya dok ya? Iya,
Sebenarnya intinya kalau misalnya biasanya ya sama orang-orang tuh lebih ke sariawan yang nggak disadari aja sih, diabaikan, karena kan kadang memang kita juga ngerasa alah sariawan doang, paling apa sih nih gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kok memang sariawannya nggak sembuh-sembuh dan sakit terus-menerus, ya sebaiknya diperiksakan, jangan sampai terlambat gitu sih. Iya. Untuk pencegahannya apa aja ya dok ya? Biar terhindar dari kanker itu untuk pencegahannya apa aja dok? Sebenarnya kalau misalnya pencegahan ya lebih ke gaya hidup sehat juga gitu kan. Terus memang sebenarnya kadang tuh kanker juga bawaan gen juga ya dok ya. Iya. Iya, jadi mungkin kadang namanya udah bawaan gen kadang nggak bisa dihindarin juga. Tapi kan kita bisa meminimalisir resiko itu ya dok dengan gaya hidup yang sehat itu tadi. Kalau dokter Maida ada yang mau ditambahin nggak dok? Emang paling utama itu perubahan gaya hidup dulu sih, jadi lebih sehat. Untuk gen sendiri itu bukan satu-satunya penyebab, tapi memang ada faktor yang bisa berperan ya dok. Gaya hidup ya? Iya betul. Dari faktor makanan sama lingkungan ya? Sama lingkungan juga sangat berperan mbak. Mungkin ada mau nambahin aja sih, kayak misal kita juga harus aware sama diri sendiri ya. Jadi kayak ada beberapa kasus ya dulu zaman waktu masih koas tuh, ada pasien tuh dia memang ada riwayat kayak ada hipertensi dan gula, terus juga perokok berat, dan juga tuh di rongga mulutnya dia ada gigi yang bolong. Nah bolong itu kan terus ada yang bagian tajamnya. Nah itu kan sering terkena di lidahnya ya. Jadi kayak sering lidahnya itu ke bagian yang terluka itu terus dalam waktu lama dan dibiarkan itu kemarin itu dia didiagnosa sebagai cancer, karena kan nggak disadari, jadi mungkin dikiranya cuma biasa aja gitu kan, maksudnya kayak yang gigi yang berlubang itu nggak segera ditambal, terus dengan perilakunya, jadi bad habit itu tuh berpengaruh banget sih buat si cancer ini sendiri itu. Jadi kayak dia udah punya bad habit, terus habis itu ada yang kesadaran dirinya dalam hygiene-nya sendiri kan kurang, terus jadi kan kita untuk mendiagnosanya kan jadi telat ya gitu. Dan untuk sekarang pasiennya udah nggak ada gitu. Jadi kan maksudnya kalau misalkan bisa mendeteksi secara cepat kan bisa ditangani lebih cepat lagi gitu. Untuk pencegahannya. Iya. Nah, untuk kesadaran tentang kanker itu penting ya dok ya, untuk mendorong pencegahan, pengobatan kanker, serta menurunkan angka kematian akibat kanker. Adapun pencegahan penyakit kanker dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga secara teratur. Sebelumnya ada tambahan nggak nih dok? Aku sih mungkin tadi ya, menghilangkan bad habit itu sendiri sih tadi, sama aware kepada diri kita untuk hygiene-nya sendiri gitu, untuk kebiasaan-kebiasaan buruknya dikurang-kurangin. Iya, gaya hidup sehat nomor 1 dah itu bener. Sesuai sama temanya PM ini, tahun ini nih program kerjanya ya, Sound for Humanity, itu temanya adalah Humanity for Healthier Lifestyle. Jadi memang kita pengen mendorong masyarakat itu untuk mulai menerapkan pola hidup sehat gitu. Intinya tetap tenang kalau sudah memang terdiagnosis cancer, tetap jalani pengobatannya dengan tenang, dengan happy, karena faktor stres itu juga dapat berpengaruh ke semuanya ya dok ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Kiki, Dr. Maida, Dr. Avena atas waktunya sudah mau sharing pada siang hari ini tentang kanker itu sendiri. Untuk teman-teman semua, jangan lupa terapkan gaya hidup sehat ya, karena semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah menerapkan gaya hidup sehat, insya Allah kita juga akan terhindar dari berbagai macam penyakit gitu. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau request ide obrolan di next episode, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, see you. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.